Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop untuk hari ini dengan judul Perumpamaan tentang perjamuan kawin, dari bab 22, Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Perumpamaan ini diberikan oleh Yesus untuk menggambarkan orang Israel, ya. Orang Israel dari dulu kan sudah diundang, ya, untuk ke perjamuan kawin anaknya. Anaknya itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus itu. Ya, orang Israel itu diundang datang, tapi tidak mau percaya. Tidak mau percaya. Orang Israel, orang Yahudi dari zaman dahulu itu tidak mau percaya. Bahkan sampai sekarang ini masih banyak yang tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias Tuhan, ya, anak dari raja yang akan dikawinkan ini. Sampai sekarang pun tidak percaya. Masih banyak, ya, yang tidak percaya. Mereka masih menunggu Mesias-Mesias yang lain yang tidak datang-datang. Akhirnya karena tidak ada yang mau datang, mereka mengurus piaraannya. Maksudnya diundang, tapi orang-orang diundang tidak mengindahkannya. Ada yang mengurus ladangnya, ada yang mengurus usahanya, bisnisnya, dengan berbagai alasan. Sekarang kan juga banyak, ya, orang yang diundang tapi alasannya macam-macam aja. Mbok ya bilang saja, maaf saya tidak bisa datang. Ya sudahlah, mungkin mereka memang tidak bisa datang, atau mungkin ada masalah yang lain. Tapi yang jelas yang di sini masalahnya sepele, ya. Mengurus ladang kan bisa hari ini atau besok atau pagi. Nah, besoknya datang ke perjamuan kawin itu, tapi tetap tidak mau. Mengurus bisnisnya kan nggak selalu tiap hari atau sehari 24 jam, kan bisa diatur. Jam segini ngurus bisnis, jam segitu datang ke perjamuan kawin.
Jadi kita punya waktu untuk dunia, untuk mencari uang, dan kita juga punya waktu untuk Tuhan. Tapi mereka tetap tidak mau datang. Akhirnya, ini yang diundang adalah orang-orang yang tidak disangka-sangka ya. Karena bangsa Israel waktu itu tidak percaya kepada Yesus, akhirnya Yesus mengutus, Bapa mengutus semua para rasul untuk pergi mengabarkan kabar baik di luar Israel juga, yang disebut dengan non-Gentiles. Non-Gentiles itu non-Yahudi, non-bangsa yang terpilih. Karena ada bangsa yang terpilih ini tidak mau datang kepada Yesus, menolak Yesus, akhirnya kabar keselamatan diberikan juga kepada bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia. Nah, semuanya ini diundang. Lihat ini, ada yang jahat dan ada yang baik. Nah, kita perhatikan. Yang jahat dan yang baik, pokoknya semuanya diundang dan masuk ke dalam perjamuan. Nah, kita lihat ini. Tapi ketika raja itu, yaitu Bapa itu, datang melihat satu-satu undangannya masuk ke dalam kerajaan Bapa, tapi ada satu orang yang tidak mau pakai pakaian pesta. Maksudnya apa nih? Pakai pakaian pesta. Ya. Maksudnya adalah tidak mengenakan sesuatu pakaian yang semestinya. Mungkin ini yang tidak mengenakan pakaian pesta bisa orang baik, bisa juga orang jahat. Nah, pakaian pesta di sini adalah pertobatan ya. Jiwa yang bersih, yang pantas untuk dipersembahkan kepada sang tuan rumah yang telah mengundang kita. Kita datang ke surga, kita menghadap Bapa selayaknya kita menggunakan pakaian kesucian ya. Pakaian pesta itu yang dimaksud adalah kesucian, pertobatan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya. Percayaan, iman kepada Tuhan Yesus, itulah pakaian pesta yang mesti kita kenakan. Kalau kita datang tanpa iman, kita datang penuh dengan dosa tanpa ada kesucian, kita datang, kita ya itu tidak pantas, tidak layak. Pasti nanti, wah ini orang datang tidak pakai pakaian pesta, tidak suci, ini mengotor-ngotori kerajaan Tuhan yang adalah suci. Akhirnya diusir ya. Nih, orang itu ditanya, mengapa kamu tidak memakai pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Nah, makanya rekan-rekan juga jangan cuma diam saja ketika ditanya orang, atau tidak peduli dengan segala sesuatu di dunia ini. Misalnya ada kejadian-kejadian apa, jangan cuma diam saja. Kita harus andil dalam bersuara ya. Kalau ada sesuatu ketidakadilan, kita bersuara, jangan diam saja. Diam saja itu seperti orang ini nih, tidak mengenakan pakaian pesta, ditanya, mengapa kamu tidak memakai pakaian pesta? Mau yang ngomong, misalnya dia punya alasan yang jelas ya. Misalnya, maaf tadi saya segera diundang, jadi saya tidak sempat pakai pakaian pesta. Bolehkah saya balik dulu, saya ganti pakaian? Nah, seperti itulah. Ada ngomong, jangan cuma diam saja. Kalau diam saja kan artinya orang ini memang ternyata tidak mau pakai pakaian pesta kan. Siapa tahu kalau dia ngomong, maaf tadi saya cepat-cepat ditarik oleh yang mengundang Anda, yang mengundang saya, jadi saya tidak sempat memakai pakaian pesta. Atau pakaian pesta saya tidak punya. Maaf Tuhan, saya tidak punya pakaian pesta. Nah, mungkin akhirnya tuannya nanti malah, ya sudah kamu pergi ke sana pakai pakaian. Penjaga, tolong berikan pakaian pesta kepada orang ini. Bapak orang ini tidak punya pakaian pesta. Oke, jangan cuma diam saja. Diam saja itu seperti orang di dunia ini yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Orangnya cuek ya. Tidak peduli dan tidak juga perhatian. Tengah-tengah. Itu yang Bapak tidak suka. Orang yang tengah-tengah itu ya. Cari amannya saja. Cari aman sendiri saja. Ya. Kalau panas-panas sekalian, dingin-dingin sekalian. Jangan suam-suam kuku. Ya. Suam-suam kuku juga akan ini masuk ke dalam golongan yang tidak diinginkan, yaitu golongan yang jahat. Jadi orang jangan tanggung-tanggung dalam berbuat baik, dalam menjadi suci. Ya, jadi kita juga harus tahu diri. Nah, kita di sini tidak disebutkan yang tidak mengenakan pakaian pesta itu orang
baik atau orang jahat. Sementara yang diundang itu semuanya orang jahat dan orang baik. Artinya orang jahat boleh masuk diundang ke pesta, tapi dengan syarat pakai pakaian pesta. Artinya orang jahat yang diundang itu juga harus sudah bertobat, melakukan tindakan kesucian, ya, mengimani Yesus. Jadi tidak begitu saja orang jahat tiba-tiba mati terus masuk surga, ya enggak. Jadi jangan salah ya. Jangan tertipu oleh setan. Setan itu seperti itu. Dia menipu kita. Dia pikir, jangan, nggak apa-apa, jangan khawatir. Kamu berdosa pun tetap nanti diampuni dan masuk surga. Jangan, itu tertipu. Anda tertipu, hati-hati. Setan itu selalu mengelabui kita. Dia selalu mengatakan bahwa tidak ada neraka. Nah, itu salah. Nanti di sana adalah Anda akan menyesal, sebab di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini. Jadi hati-hati. Ya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Semua orang dipanggil, tapi mereka tidak mau melakukan apa yang semestinya menjadi tuntutan dari kerajaan surga. Kerajaan surga itu tempat yang suci, ya kita harus suci. Tempat surga itu kerajaan yang mengimani, yang percaya kepada Yesus. Ya kita harus mengimani juru selamat. Tidak perlu harus beragama tertentu. Yang penting kita percaya sama Yesus itu dulu, ya. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa melakukan tindakan yang benar, yang baik, dia itu sebetulnya sudah pengikut Yesus. Jadi orang yang menganggap dirinya baik-baik, pengikut Yesus, saya Kristen, tetapi saya tidak melakukan apa yang sepatutnya pengikut Yesus, ya itu bukan pengikut Yesus, itu pengikut iblis yang beranggotakan gereja, beranggotakan kekristenan, KTP-nya saja, tapi hatinya belum tentu. Sebaliknya ada orang yang ya boleh dibilang mungkin tidak beragama, tapi mereka benar-benar melakukan tindakan kasih. Justru mereka itu yang layak disebut sebagai pengikut Yesus yang sesungguhnya, ya, yang melakukan kebaikan. Seperti Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang orang Samaria, kan? Ada orang ahli-ahli Taurat itu melihat orang tergeletak di jalan malah minggir. Sementara orang Samaria yang musuhnya orang Yahudi malah melakukan menolong orang yang tergeletak di jalan, yang terluka setelah dirampok. Jadi orang Samaria yang baik ini, hati inilah sesungguhnya adalah yang dikehendaki Tuhan, yang orang yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Demikian pembahasan perikop untuk hari ini. Bagi saudara yang mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, sebagai wujud dukungan untuk channel ini, dan juga di like, boleh juga di share kepada teman-teman dan saudara-saudara yang lain. Terima kasih. Besok kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Tuhan Yesus berkati kita semua.